Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala sanjungan dan pujian yang sempurna tanpa diiringi kecacatan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang berhak kita ibadahi dengan benar kecuali hanya Dia. Dan kita berselawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan menuju kebenaran dan telah memperingatkan kita dari segala bentuk kekurangan yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dan bapak-bapak yang terhormat, pada malam ini kita lanjutkan topik bahasan, yaitu apa topiknya tadi, Pak? Apa topiknya tadi, Pak? Masih ingat? Baik, tajuk yang akan kita angkat insyaallah yaitu ibadah perisai dari azab neraka. Ibadah perisai dari azab neraka. Kalau ibadah sudah paham ya, Pak ya? Perisai itu apa maksudnya? Pelindung. Perisai artinya adalah pelindung. Ya, benteng itu termasuk perisai. Segala sesuatu yang mengcover, memprotek kita dari hal yang berbahaya itu disebut dengan perisai. Tameng, ya, disebut dengan perisai. Dan semua bentuk ibadah pada asalnya akan menjaga manusia dari sentuhan azab api neraka. Dan neraka, teman-teman, adalah salah satu dari dua tempat yang ada di akhirat nanti dan sebagai tempat berpulangnya seluruh manusia. Tidak ada tempat yang ketiga. Tidak ada tempat yang ketiga, imma neraka atau surga. Dan tidak ada yang tengah-tengah, Pak. Tidak ada yang tinggal di tengah-tengah. Oh, penduduk neraka tidak boleh penduduk surga. Bikin kemah di tengah-tengahnya, nggak ada tuh, Pak. Yang ada adalah kalau tidak penduduk surga, maka dipastikan dia adalah bahagian dari penghuni neraka, iyadzubillah. Dan topik ini kita angkat tentunya sebagai pemberi nasihat dan peringatan untuk saya yang berbicara, dan tentunya untuk kita semua, seluruh saudara kita kaum muslimin yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, teman-teman? Karena kesuksesan dan kebahagiaan yang hakiki tatkala kita diberikan kepastian oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dari sentuhan api neraka. Karena kata neraka, teman-teman, adalah sebuah istilah yang tentunya sudah sering kita dengar. Saking seringnya, kadang kita mendengar kata neraka tidak membuat bulu roma kita berdiri. Bayangannya adalah seperti api di dunia. Ya, kalau terinjak sedikit, kemudian lambat laun dengan proteknya obat bisa kembali pulih. Neraka tidak seperti itu. Dan Nabi SAW ketika berbicara tentang neraka, dalam hadis-hadisnya sungguh sangat mengerikan. Sebagian para ulama ketika mereka membaca Al-Quran yang berisi tentang neraka, maka di antara mereka ada yang pingsan, bahkan ada yang meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia. Dan itu insya Allah akan kita bahas besok hari Rabu di kelas kitab At-Tibyan karya Imam Nawawi. Bagaimana ulama salaf, bagaimana tangisan para ulama salaf dahulu ketika mendengar ayat-ayat tentang neraka. Sampai di antara mereka ada yang meninggal dunia. Kenapa, Pak? Itu rasa khasyah dan takutnya yang mendalam di dalam hati mereka. Tahunya mereka tentang kebenaran. Adapun kita hari ini mendengar kata neraka sesuatu yang biasa. Padahal keselamatan seseorang dari neraka itu adalah kesuksesan yang sebenarnya. Kesuksesan yang sebenarnya. Ya, buktinya, teman-teman, ada di sana orang yang mengolok-olok neraka. Ya, ada di sana orang-orang yang mengolok neraka. Neraka, biarlah saya masuk neraka beberapa hari saja, itu tidak mengapa. Ya, kirain api neraka sebagaimana panasnya api potong rokok, ya Pak ya. Ada untuk potong rokok saja sudah cukup membakar kulit. Ya, apalagi neraka. Orang-orang Yahudi, Pak,
Itu salah satu sampel contoh yang diberikan oleh Allah tentang komunitas yang suka mengolok-olok neraka. Apa katanya? Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Dan mereka orang-orang Yahudi berkata, kami kalau pun masuk neraka, paling neraka itu sebentar, cuma berapa hari saja. Dia mengira neraka itu adalah siksaan yang ringan. Ya, mereka menganggap siksaan neraka adalah siksaan yang ringan. Belakangan ada artis-artis yang mencoba untuk mengolok-olok neraka. Biarlah saya masuk neraka selama saya dengan pasangan saya, masuk neraka dengan orang yang dengan pacar saya dan semisalnya. Mereka mengira dalam neraka itu aman. Tidak, apa? Sekalipun kita masuk satu keluarga ke dalam neraka, maka satu dengan yang lain tidak akan lagi saling memberi perhatian. Kenapa? Karena beratnya siksaan api neraka itu. Kita kalau dalam keadaan sakit, Pak, sakit dari puncaknya, kita tidak tahu dengan orang di sekitar kita. Bagaimana dengan neraka? Yang Nabi SAW telah memberikan informasi bagaimana dahsyatnya api neraka itu, narukum hadhi. Api yang kalian pakai di dunia ini, ya, juz'un min sab'ina juz'an min adzabi jahannam. Atau kama qala sallallahu. Api yang kalian gunakan di dunia ini, panasnya berapa yang paling panas derajat api di dunia ini, Pak? Berapa paling tinggi, Pak? Panas Celcius api yang pernah digunakan oleh manusia di dunia ini, paling tinggi itu berapa Celciusnya? Yang bisa melelehkan timah, tembaga, itu berapa Celciusnya? 1000 Celcius. 1000 Celcius, taruhlah itu yang paling panas yang ada di muka bumi. Maka itu adalah satu bahagian dari 70 bagian api neraka Jahannam. Berarti 70 kali lipat daripada itu api neraka Jahannam. Ya billah. Maka ini sudah cukup memberikan informasi dan rasa takut di dalam hati kita sebagai muslim yang beriman bahwasanya neraka tidak layak untuk kita permainkan. Ya, karena dia bukan seperti api neraka di dunia. Dan neraka, teman-teman, tempat yang sangat luas. Tempatnya sangat luas dan sangat dalam. Nabi SAW dalam suatu kali pernah mendengarkan dentuman suara ketika duduk bersama para sahabat di kota Madinah. Suara yang seakan benda berat yang jatuh, ya, dari ketinggian. Dentuman. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna ma hadza? Tahukah kalian, wahai para sahabatku, suara apa yang barusan kita dengar? Padahal kota Madinah itu kan tidak terlalu tinggi-tinggi kali, Pak. Gunung cuma yang melintang, gunung Uhud, ya kan? Jadi tidak seperti negara kita yang kayu yang kemungkinan patah, ya kan? Karena kencangnya angin dan semisalnya. Maka para sahabat bertanya, ini suara yang tidak normal. Namun mereka ketika ditanya oleh nabinya, mereka berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau soal ini Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW mengatakan, ini adalah suara al-hajar, suara batu. Alqallahu azza wa jalla fi qa'ri jahannam mundu 70 kharifan. Yang Allah lemparkan 70 tahun yang lalu. Wal ana wasara fi qa'riha. Dan sekarang baru sampai di dasarnya. Jadi kalau 70 tahun, Pak, dilemparkan batu dengan kecepatan berapa tuh per detik atau per menit? 70 tahun yang lalu, sekarang baru sampai di dasar neraka Jahannam. Kira-kira neraka itu dalam apa dalam, Pak? Dalam sekali. Cukup untuk membenamkan seluruh manusia kafir yang pernah ada. Bahkan andaikan dikali lipatkan 10 kali lipat, cukup untuk membenamkan mereka. Sampai suatu kali, ketika neraka Jahannam ditanya oleh Allah, yauma naqulu li jahannama halim talat. Dan surah Qaf. Ketika Allah berfirman, bertanya kepada neraka setelah manusia yang layak untuk masuk ke dalamnya dimasukkan. Kemudian Allah berfirman, bertanya kepadanya, halim talati, wahai neraka, apakah sudah penuh? Ya. Apa jawaban neraka, Pak? Fataqulu hal min mazid. Wahai Allah, wahai Rabb kami, masih adakah tambahan? Coba, Pak, semua manusia sudah full sana, tidak ada lagi yang layak untuk masuk neraka, sudah masuk neraka. Ya. Tapi ketika dia ditanya, apakah sudah penuh? Jawabannya apa? Hal min mazid. Masih ada tambahan? Coba. Kemudian Allah membenamkan kakinya ke dalam neraka itu, lalu neraka berkata dengan bergoyang dengan kuat, dia mengatakan, qad cukup wahai Allah, cukup wahai Allah. Artinya neraka sangat besar sekali. Karena itu, teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mengangkat tajuk ini. Tujuannya adalah sebagai pengingat untuk saya dan kita semua. Mudah-mudahan memberikan kesan kepada kita apa amalan yang bisa menjaga diri kita dari sentuhan api neraka, ya, dari sentuhan api neraka. Dan bahasan kita
akan kita tujukan, kita ambil dari sumber Islam wal Jawab. Ini salah satu artikel yang berawal dari sebuah pertanyaan di media sosial. Ada nama web Al-Islam wal Jawab, tentang Islam dan pertanyaan-pertanyaan. Apa jawaban-jawaban dari pertanyaan yang dibimbing oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, hafizahullah. Ya, beliau ulama yang ma'ruf terkenal di abad ini. Baik. Di antara pertanyaan diajukan adalah apa amalan-amalan yang bisa menjaga kita dari siksaan api neraka. Baik. Jawaban yang beliau sampaikan adalah sebagai mukadimah bahwa secara asal seluruh ibadah apapun jenisnya, maka akan menjadi sebab kita untuk dijauhkan oleh Allah dari api neraka, apapun bentuk ibadahnya. Namun beliau di sini merinci. Ada di sana ternyata nas, ya, wahyu yang menjelaskan atau memberikan keterangan jenis ibadah-ibadah tertentu yang Nabi sebutkan langsung, siapa yang begini maka dia dijaga dari neraka. Ada beberapa bentuk jenis ibadah dan insya Allah akan kita sebutkan secara satu persatu. Teman-teman yang terhormat, setiap muslim mereka berpeluang untuk masuk ke dalam surga dan dikecilkan kesempatan untuk masuk ke dalam neraka selama mereka terjamah dengan Islam, ya, selama mereka terjamah dengan Islam. Dengan syarat apa? Lakukan ketaatan kepada Allah dan jauhi semua yang Allah haramkan. Yang diharamkan oleh Allah, usahakan kita untuk menjauhi. Jadikan kita orang yang terdepan di sana. Ya, jadikan kita orang yang terdepan di sana. Kenapa? Karena peluang masuk surga pada dasarnya ini. Sebagaimana datang dalam informasi hadis dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku pasti mereka akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau. Kecuali orang yang tidak mau. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada tidak orang yang tidak mau? Yang tidak mau masuk ke dalam surga? Ada tidak mau masuk surga, Pak? Hah? Ada tidak mau masuk surga? Semua kita ingin masuk surga dan dijaga dari api neraka. Karena ini adalah kesuksesan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang Allah jauhkan dari neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga, maka itulah keberhasilan yang sebenarnya. Ya, keberhasilan yang sebenarnya. Kemudian Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati aku, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Tapi siapa yang tidak mau menaatiku, berarti dia tidak mau masuk surga. Kenapa? Karena jalan masuk surga tidak ada lain kecuali dengan berjalan di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan berjalan secara makna yang makna yang terang, ya, bisa difahami. Jalan belakang beliau tidak mesti itu, tapi maksudnya berjalan di atas sunnah dan agama yang beliau bawa. Siapapun dari umat ini yang pernah lahir di planet bumi setelah Nabi SAW diutus sampai hari kiamat tidak akan bisa berjaya masuk surga kecuali menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan diikuti cara beragama beliau. Yahudi dan Nasrani, walaupun dia beriman kepada Allah, andaikan, tapi mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW, masuk surga kan? Tidak mungkin, kekal di dalam neraka. Baik. Nah, di sini kita akan menyampaikan ulasan yang dibawakan oleh beliau, amalan-amalan yang bisa menjaga manusia, orang muslim yang beriman dari api neraka. Pertama, kata beliau di sini adalah ucapan la ilaha illallah dengan ikhlas dan keyakinan. Ucapan apa, Pak? La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dan penuh keyakinan. Baik. Hal ini beranjak dari berita hadis dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah
berkata kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Ma min ahadin, tidak ada seorang pun, yashhadu, yang dimana dia bersaksi, alla ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, sidqan min qalbihi, secara jujur dari hatinya. Jadi ucapan itu dikeluar benar-benar dengan penghayatan dari hati. Apa kata Nabi SAW? Illa harramallahu 'alan nar, kecuali illa harramallahu 'alan nar, kecuali Allah pasti mengharamkan dirinya dari sentuhan api neraka. Satu. Apa itu, Pak? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dan benar-benar yakin dari dalam hati. Mengenai kalimat la ilaha illallah, teman-teman, bapak-bapak, tentu ini adalah kalimat yang sudah ma'ruf bagi kita, ya. Tapi perlu ketahui, ini adalah kalimat yang sangat agung, Pak. Andaikan diletakkan kalimat ini di dua neraca timbangan, satu kalimat la ilaha illallah dan satu lagi adalah seluruh langit dan bumi, ditimbang, maka akan lebih rajih, lebih berat timbangannya di sisi Allah kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian, Pak? Ini bukan sembarang kalimat. Penentu antara orang yang mau masuk ke dalam surga dan neraka, kalimat ini. Orang yang akan mendapatkan jaminan kartu ke dalam surga dan selamat dari api neraka, kalimat ini. Seseorang mau masuk Islam mesti tahu dengan kalimat ini. Kenapa tidak, Pak? Iya, ada orang mau masuk Islam mesti tahu dengan kalimat ini. Kalimat inilah yang menjadi semua amalan diterima. Iya, kenapa? Karena dia adalah garansi, kartu garansi, jaminan. Andaikan ada orang berbuat baik di muka bumi ini, Pak, dalam bentuk perbuatan sosial yang banyak. Bantu ini, support ini, donasi ini, bantu Palestina, tapi dia bukan Muslim. Perbuatan baiknya itu kita hargai secara kemanusiaan, secara sosial kemanusiaan. Tapi apakah berarti di sisi Allah bisa menyamakan dia dari neraka? Tidak, kalau dia bukan Muslim. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kartu untuk masuk, walaupun dia banyak uang, walaupun dia sudah berbuat baik yang banyak. Kan ada tuh artis-artis bola contohnya, ya, artis-artis bola, pemain bola dunia bersedekah donasi ke negara konflik gitu, sekian juta dolar umpama. Itu kan banyak dipertanyakan. Bagaimana nasibnya nanti di akhirat kalau dia tidak masuk Islam? Nasibnya adalah di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, kata Allah dalam surah Al-Furqan, wa qadimnahu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan amal perbuatan baiknya selama di dunia dahulu, di akhirat nanti didatangkan amal perbuatan baik itu, kemudian kami jadikan amalnya bagaikan debu yang berterbangan. Alasannya apa, Pak? Tidak punya karcis. Apa karcisnya? La ilaha. Kalimat la ilaha. Sekarang, Pak, apa makna kalimat la ilaha illallah? Ini disebut dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Dia ada dua komponen di sini. Sebagai murajaah, Pak, ya. Komponen yang pertama adalah bentuk penafian. La ilaha. Tidak ada illah. Tidak ada illah. Ilah apa artinya, Pak? Ay al-ma'lub, al-ma'bud, yang berhak satu-satunya disembah. Ya. Dan penafian ini berarti ketika dia datang dalam hati kita meyakini bahwa tidak ada satupun objek sesembahan di langit dan di bumi satupun yang kita mengadakan sama sekali, tidak ada. Ya. Kemudian baru datang kalimat paragraf yang kedua, apa komponen yang kedua, illallah, dan ini adalah bentuk itsbat, penetapan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, teman-teman, lafaz jalalah ini adalah khusus untuk nama Allah, khusus untuk dalam ranah ibadah. Khusus dalam ranah ibadah. Allah itu maknanya adalah al-ma'lub, al-ma'bud, yang satu yang berhak disembah. Iya. Dan inilah kalimat yang menjamin seseorang untuk selamat dari api neraka. Iya. Selamat dari api neraka. Kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh seseorang mengganti kalimat la ilaha illallah, kalimat Allah diganti dengan nama asmaul husna yang lain. Contoh seseorang berkata la ilaha illar rahman.
Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Ar-Rahman. Tidak boleh diganti itu, Pak. Dan para ulama tidak ada yang melakukan demikian. Kalimat yang cocok adalah Allah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan wilayah sesembahan. Wilayah sesembahan. Oleh karena itu, orang musyrik dahulu sejak jahiliyah, mereka sangat berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Bila mereka diajak ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka sombong dan membangkang. Kenapa? Karena konsekuensi. Karena konsekuensi dari kalimat ini. Nah, kita Pak, alhamdulillah sebagai muslim kita berada di lumbung nih. Apa lumbung yang kita maksud? Kita berada di poros yang mendapatkan jaminan kenyamanan, keamanan. Apa itu? Kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tugas kita apa, Pak? Pelajari makna kalimat ini dan implementasikan konsekuensinya dalam kehidupan. Bahwasanya seketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada lagi yang agung di hati kita kecuali Allah Rabbul Alamin. Tidak ada lagi tujuan tempat ibadah kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada Pak, kita berharap kepada makhluk ya yang dijadikan sebagai mengambil wilayah prerogatif Allah dalam kehidupan kita, berarti kita gagal memaknai kalimat la ilaha illallah. Apa contohnya? Ketika seorang muslim lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia masih memakai ajima, masih memprotek dirinya dengan sesuatu yang digantung di leher, rumahnya masih dipakaikan benang-benang yang warna-warni. Ada tidak muslim seperti itu, Pak? Ada, Pak. Jadi sebenarnya kasihan kita. Kita sangat mencintai saudara kita kaum muslimin. Siapapun mereka, dari bangsa manapun mereka. Saya waktu umroh, Pak, sering kita menemukan kawan-kawan kita kaum muslimin yang sedang umroh. Itu kan pakai baju ihram tawaf tuh. Di lehernya, Bapak, lehernya itu masih ada benang yang ada ikatan semacam petak gitu, petak atau bulat lontin atau apa isinya, saya tidak. Seringkali saya tegur orang kawan-kawan kita mungkin dari bangsa tertentu lah, saya tidak sebutkan di sini. Kita tegur. Di antara mereka ada yang objektif, Pak. Ya, Pak, ini gimana Bapak tawaf? Kita tawaf, saudara, kita tawaf di tempat yang mulia sebagai pengagungan yang besar untuk Allah Rabbul Alamin. Ini apa yang kita gantungkan di sini? Oh, ini dari kakek saya hadiah katanya. Isinya apa? Ya untuk memprotek badan gitu. Tidak, kita sedang berada di tempat yang harusnya Anda bertauhid kepada Allah Rabbul Alamin. Tinggalkan itu. Ya. Anaknya digendong, tapi di sini ada benang apa, di sini ada benang apa. Kadang meloroh apanya sedikit baju ihram anaknya, kita lihat di pinggang juga berisi la ilaha illallah. Gimana ini maksud implementasi kalimat tauhid? Pada kalimat itu kita ucapkan setiap waktu. Iya, berat memang Pak, berat. Makanya alhamdulillah sebahagian polisi-polisi kalau yang menjaga itu di sekitar Ka'bah itu standby dengan gunting, Pak. Jadi kalau ada nanti ada syekh yang pakai gutroh gitu sama polis satu. Iya, kalau ada anak-anak atau bapak-bapak dipanggil baik-baik, saudaraku, ini bukanlah perbuatan yang baik sebagai muslim. Akhirnya mungkin dijelaskan baik-baik dulu, setelah itu digunting dan dibuang. Iya. Namun banyak yang tidak sportif, Pak. Ketika dia diingatkan, mereka lari terdiri-diri. Seakan-akan apa? Seakan lari dari apa? Kejaran singa yang beringas. Kenapa? Karena mereka tahu ini sebenarnya tidak nyaman dia memakai itu. Iya. Nah, inilah salah satu bukti contoh kalimat ini adalah kalimat yang banyak orang mengucapkan di lisan tapi bertentangan dengan perbuatan. Ya, bertentangan dengan apa? Perbuatan. Praktek-praktek orang yang lebih mengagungkan kuburan daripada masjid. Lebih mengagungkan orang yang ada di dalam kuburan ketimbang Allah Subhanahu wa taala, pemilik masjid. Ya, maka ini adalah konsekuensi yang keliru daripada implementasi kalimat tauhid. Ada atau tidak? Ada. Sampai ada istilah kalau apa-apa ingat kuburan. Mau ujian Eptanas ingat kuburan. Mau cari jodoh atau menantu ingat kuburan. Mau nyalek ke kuburan juga, Pak. Itu apa tuh maksudnya? Padahal muslim, saudara kita muslim. Ya. Nah, inilah pentingnya kalimat la ilaha illallah tidak hanya sebatas lisan, ya, tetapi juga memiliki konsekuensi dalam perbuatan. Apa itu? Tidak ada yang agung, tidak ada yang berhak diberikan ibadah, baik itu tawakal, harapan, ta'zim di dalam hati kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala khalis. Bukan berarti kita tidak boleh minta tolong ke kawan, Pak. Boleh, Pak. Selama hal yang dimampu oleh kawan kita. Pak, tolong bantu saya belikan ini, titip bantu ini.
ya pinjamkan ini, boleh Pak, ada masalah, itu selama ini Pak. Tetapi hal-hal yang prerogatif Allah jangan digantungkan kepada selain Allah. Yang bisa menyembuhkan penyakit, siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Sebab boleh ke dokter, tapi yang meyakini kesembuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang memprotek, menjadikan kesembuhannya dengan apa? Dengan sesuatu yang digantungkan di badan, padahal tidak ada konsekuensi, tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan antara penyakit dengan yang digantungkan. Maka ini adalah bentuk kecerobohan dari makna la ilaha illallah. Oleh karena itu teman-teman, jangan sampai ada pertentangan. Lisan kita berucap A, tapi perbuatan kita melakukan Z. Jangan Pak. Kalimat la ilaha illallah yang sempurna adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan ikhlas di dalam perbuatan. Itu yang baru bermanfaat Pak. Yang akan memprotek kita dari api neraka, kalimat ini. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Apapun yang dilakukan, yang disembah oleh manusia selain Allah, mereka tidak bisa memberi syafaat dan tidak akan bermanfaat kalimat itu, ya, illa man syahida bil haq, kecuali bagi orang yang memberikan kesaksian terhadap kalimat tadi, maksudnya kalimat la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, dan dia mengetahui, sadar dan faham, yakin dia dengan apa yang diucapkan. Itu baru bermanfaat Pak. Maksudnya apa? Dan ada manfaat kalimat la ilaha illallah, tapi perbuatan kita, ideologi dan keyakinan kita masih berbau kesyirikan. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Iya. Tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu teman-teman, kewajiban kita terus belajar tentang makna la ilaha illallah. Ini akan menjaga kita dari apa? Dari sentuhan api neraka. Hadis-hadis yang semisal seperti ini teman-teman sangat banyak. Sangat banyak sekali. Seperti hadis riwayat dari Imam Muslim juga dari sahabat Ubadah bin Samit. Nabi SAW dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi nar. Siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak ibadah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah pasti haramkan wajahnya dari apa? Dari api neraka. Baik. Ini yang pertama, teman-teman. Yang kedua, ibadah yang ada nas tersendiri dalam hadis Nabi SAW ketika seseorang memiliki ibadah itu, maka dia akan dijaga dari api neraka. Apa itu? Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Baik. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw tahrumu 'alaihi an-nar." Maukah kalian aku kabarkan tentang ada orang-orang yang diharamkan wajahnya dari api neraka? Maka para sahabat tentu mau. Para sahabat kalau hal yang seperti ini itu sangat bersemangat mereka. Mereka buka kuping mereka dan menghadapkan wajah mereka kepada Nabi SAW. Apa itu? Apa itu wahai Rasulullah? Menunjukkan hirs, semangat, himmah yang tinggi yang ada di hati para sahabat. Kemudian Nabi mengabarkan, ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Neraka itu orang yang akan dijaga dari api neraka. Yang pertama adalah orang yang memiliki qarib, akhlak yang qarib. Ya, apa itu akhlak yang qarib? Kata para ulama, yaitu orang yang mudah dekat dengan orang lain. Dia mudah dekat dengan orang lain. Tidak eksklusif, Pak. Tidak eksklusif. Itu satu. Yang kedua, hayyinin. Dia adalah orang yang lembut. Ya. Dia tidak kasar. Orang yang lembut, tidak kasar. Yang ketiga, sahlin, suka membantu. Mudah membantu. Ya, tidak terlalu Tidak terlalu apa istilahnya? Pantang diharap, apa itu istilahnya, Pak? Dia suka untuk diharapkan. Kalau diharapkan, udah dia ngeles. Tapi kalau lagi nggak diharapin, nggak diharapkan, dia suka ngasih pengharapan gitu. Apa istilahnya? Ya, jadi pendekatannya adalah seperti itu. Orang yang dekat dan mudah untuk membantu. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Kul ala kulli qaribin, atas orang yang dekat dengan apa? Dengan orang lain. Perhatikan di sini teman-teman. Bagaimana kalimat nabawiyah yang membimbing kita tentang sebuah akhlak yang akhlak yang baik. Iya. Allah akan mengharamkan seseorang dari api neraka. Di antara ciri khas mereka adalah orang yang memiliki
uh, memiliki identitas tertentu. Pertama, ala kulli qaribin, atas orang yang dekat. Apa maksud dekat di sini? Ai qaribin ilan nas. Dia begitu dekat dengan manusia. Tidak eksklusif. Tidak eksklusif. Eksklusif apa maksudnya Pak ya? Terlalu menjaga jarak dari orang lain. Iya. Ada orang seperti itu Pak? Banyak. Ada tipe-tipe orang seperti itu. Dia tidak mau bergaul dengan apa? Dengan orang yang mungkin tipenya tidak cocok dengan tipe dia. Iya. Tipenya apa? Tipenya selalu yang high class, VIP. Ekonomis nggak mau Pak. Nggak mau. Harus yang setipe dia. Dari sisi apa? Nasab kah? Status sosial kah? Ekonomi kah? Kekayaan kah? Ketampanan? Gaya bicara dan semisalnya. Adapun orang-orang rendah seperti kita, nggak mau mereka. Jaga diri, eksklusif. Apakah seperti itu Muslim? Tidak. Muslim yang baik adalah qarib. Dia dekat dengan manusia. Mudah dekat dengan manusia. Dan ini adalah ciri khas seorang Muslim. Ya, dekat dengan manusia, tidak eksklusif. Terlebih kita dekat dengan manusia, Pak. Selama, tentu maksudnya di sini adalah selama kita bisa menjaga diri kita dari dari keburukan lingkungan dan dengan niat bisa memberikan warna yang baik kepada orang yang kita bergaul. Hal ini ditutup. Terlebih di zaman sekarang. Teman-teman yang sudah tahu dengan kebenaran, sudah belajar agama, sudah jauh merantau, banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar, banyak pelajaran Pak. Hal-hal yang banyak, informasi yang banyak kita serap yang belum diketahui oleh saudara kita, terutama masalah-masalah kebenaran agama. Maka saatnya kita untuk dekat dengan saudara kita Muslim yang lain. Ya, dekat dengan mereka. Tujuannya apa Pak? Agar bisa memberi warna, bukan diwarnai. Ini penting, jangan eksklusif. Nabi SAW pernah memberikan rekomendasi dalam hal ini. Iya. Setiap mukmin, ya, mukmin yang baik itu adalah mukmin yang dia dekat dengan orang lain, ya, dan dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang bergaul dengan orang lain serta dia bersabar wa yasbiru ala adzahu, dan dia bersabar di atas keburukan, kekurangan dan kejelekan yang ada pada komunitas itu. Ya, itu lebih baik daripada muslim yang menjaga jarak dari orang-orang dan mereka tidak sabar di atas kekurangan orang lain. Bisa dipahami Pak? Muslim yang lebih dicintai oleh Allah adalah seorang muslim yang bergaul dengan suatu komunitas, mungkin di komunitas itu ada kekurangan, ada kejanggalan, ada keburukan, tapi dia bersabar dengan harapan apa Pak? Dia bisa bergabung, join di grup atau kelompok itu, komunitas itu bisa memberikan warna. Mungkin komunitas umpama komunitas mancing yang ceritanya mulai dari ikan ya sampai kepada alat pancingan. Nggak pernah cerita agama. Nggak pernah cerita agama. Komunitas bola yang dia ceritakan adalah tentang siapa pemain bola terbaik, siapa tendangan yang paling bagus, dan siapa yang sering cetak gol. Tidak pernah bicara agama. Nah, datang muslim yang baik, dia bergabung di komunitas itu. Tujuannya apa Pak? Memberikan warna yang berbeda. Sekali kita boleh bicara dunia, tapi sesekali tidak. Tentu kita berbicara tentang agama. Perbarui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat tentang kampung akhirat. Boleh tidak tuh Pak? Boleh saja bergauli, tapi ingat jangan sampai kita diwarnai. Nah, sifat seperti ini Pak adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umpama kita memang terpengaruh, umpama saya tuh Ustaz kalau bergaul di sana saya nggak mampu memberikan pengaruh, nggak mampu memberikan efek positif. Justru saya yang kena negatifnya. Nah, kali ini lain hal. Tapi yang dimaksud qarib di sini adalah mudah dekat dengan manusia. Tujuannya apa? Untuk memberikan manfaat dan memberi pengaruh warna yang positif. Itu maksudnya. Akhlak ini Pak, akhlak. Nah, orang yang eksklusif itu nggak bagus juga. Terlalu menjaga diri dari orang lain, nggak mau bergaul. Dia pinginnya kesendirian saja. Nggak mau tahu dengan orang lain. Ini nggak bagus. Apalagi kita manusia kan, sebagai manusia kita butuh sosial kan Pak. Saya mesti kenal dengan Bapak. Dan Bapak barangkali perlu tahu juga dengan lingkungan kita di sini. Perlu saling mengetahui. Apalagi kita orang-orang asing, kita bukan berada di kampung halaman kita. Ini negeri asing kita bagi kita. Maka itu jaga komunitas sosial. Perlu dijaga komunitas sosial. Jangan eksklusif. Yang penting bosan, yang penting saya kerja, dapat gaji, anak istri makan, anak-anak sekolah di mana gitu bisa saya bayar. Ya apa yang terjadi di lingkungan saya, kamu tahu Ustaz. Nah itu.
Ini namanya eksklusif. Tidak seperti itu Islam menghendaki kita. Bergaullah, berkomunitaslah, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Kadang Mbak terlalu suka menyendiri dalam artian gak mau tahu dengan orang lain, terlalu eksklusif gitu. Itu bisa mengundang tanda tanya. Benar atau tidak? Coba kalau Pak Fitra, lu gak mau nego ke masjid ya ke masjid. Apalagi kadang kalau ke masjid itu lebih ini. Padahal kita tahu belum ada sosok Pak Fitra di sini. Orang yang kita harapkan bisa berkomunikasi dengan kita, bersenda gurau, bercerita, mungkin ada ide-ide beliau yang brilian yang bisa kita manfaatkan. Mungkin ada hal yang bisa beliau ambil manfaat dari komunitas kita, dari sosial kita. Tapi justru beliau mengasingkan diri sendiri. Hal itu kira-kira Pak menimbulkan pertanyaan apa tidak? Pasti akan ada muncul 2, 5, 10 persepsi tentang beliau. Oh mungkin begini, oh mungkin begitu. Itu wajar Pak, manusiawi. Nah, Islam menutup hal ini. Jadilah Anda dekat dengan manusia. Iya, jadilah dekat dengan manusia. Tapi bukan berarti kita diwarnai, kalau kita mewarnai yang baik. Iya. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya terlalu menjaga diri dari manusia itu akan menimbulkan pertanyaan. Dan terlalu berlebihan over membuka diri dari manusia itu akan bisa mengundang teman-teman jahat. Maka jadilah engkau fakun bainal munbasil wal munqadir. Jadilah antara orang yang tidak terlalu over dan tidak pula terlalu menutup diri, pertengahan. Nah, itu yang terbaik, Pak. Iya, itu yang terbaik. Nah, ini mungkin salah satu penopang daripada makna kullu qaribin. Setiap orang yang mudah dekat dengan orang lain. Ya, tapi ingat, Pak ya, standarnya memberikan warna yang baik, bukan justru kita diwarnai. Kalau yang diwarnai itu hal yang baik, tidak apa-apa. Tapi kalau diwarnai hal yang jahat, ya jangan. Kita tidak merokok, bergaul dengan kawan-kawan kita komunitas perokok, sama alumni SMA gitu. Di sana ada rata-rata merokok, kita tidak merokok. Lama-lama Pak, jadi perokok aktif. Gak boleh, itu gak bagus. Tapi kalau justru Bapak di sana, yang lain merokok, saya tidak merokok. Dan saya ingin memberikan contoh yang baik. Saya ini bos Qatar ini Pak. Tapi banyak uang saya. Meskipun demikian, saya tidak merokok. Padahal teman-teman kita yang merokok mungkin sebagai mereka profesinya begini dan begitu, tapi masih ini kan warna yang baik nih Pak. Oh, ada juga Pak Ustadz ya. Udah jadi bos di Qatar tapi tidak merokok. Ini kan pengaruh yang baik, ya kan? Apalagi ditambah lagi oleh Pak Fitra. Nabi SAW bersabda. Itu kan lebih keren tuh Pak. Lebih keren tuh. Keren. Ini memang Buya ini. Buya Ustadz dari Qatar Pak. Apalagi pakai songkok hitam Pak ya. Ya kami sedikit ya. Nah, maksud saya adalah bagaimana kita menjadi orang yang dekat dengan manusia. Jangan eksklusif. Jangan eksklusif. Yang kedua kata Nabi SAW, ya, yang kedua adalah wa ala kulli hayyin, ya, wa ala kulli hayyin. Apa maksud kulli hayyin di sini? Kata para ulama, yaitu orang yang lembut, bawaannya tenang. Orang yang lembut, tawadhu, bawaannya tenang, tidak kerasa kerusuk. Itu tuh akhlak yang baik. Ada manusia yang dia dalam cara berjalan tenang, berbicara bagus, kata-kata yang dikeluarkan baik, diksi kalimat yang dia pilih terpuji, tidak menyelekit dan tidak menyakiti hati orang lain. Itu Pak adalah orang yang terpuji akhlak dari sisi akhlak. Iya. Tapi di sana juga tidak sedikit orang-orang itu kalau berjalan tuh berjalan kerasa kerusuk, kayak dikejar malu, dikejar anjing gitu kan. Rasa kerusuk. Kalau berkata itu selalu diksinya kasar. Bahasa yang dimiliki bahasa yang memberikan bekas yang tidak baik di hati orang yang mendengar. Nah, ini akhlak yang jelek ini, Pak. Yang membuat seseorang akan bisa masuk ke dalam surga adalah akhlak seperti ini. Kullu hayyin. Orang yang tenang. Ya, bahasanya bagus, berkata baik, ketemu orang lain wajahnya senyum, menyapa, ucapkan salam, jawab salam. Itu bagus, Pak. Iya. Walaupun mungkin awal kita terkadang agak perlu dipaksa, Pak. Perlu dipaksa. Iya. Tapi dengan lama-kelamaan akan bisa menjadi sebuah tabiat dan kebiasaan. Jangan menjadi orang yang kasar, suka temperamen, gak mau kawan mungkin butuh kepada kita. Bahkan jangankan yang lain, jawab salam aja gak mau. Sebenarnya satu kali habis sholat, jadi di pintu jadi saksi itu, pintu yang dekat Abu Ikram.
Saya diambil oleh salah satu teman kita orang Algeria, pegang tangan saya. Assalamualaikum, salam. Saya pengen bertanya kepada Anda. Ada kawan saya tadi, jenggotnya panjang, gitu. Panjang jenggotnya, cingkrangan gitu. Habis sholat saya sampai dan ucapin salam, mau salam ke dia, saya ucapkan salam terlebih dulu, mau salam, dia tidak jawab salam dan dia tidak menengok kepada saya, pergi aja terus dengan wajah yang Jadi dia bertanya, apakah ada Islam mengajarkan seperti itu? Setahu saya nggak ada. Muslim sesama Muslim itu adalah hak, salah satu hak yang wajib kita tanyakan apa? Kalau dia mengucapkan salam, maka kita jawab salamnya. Bahkan kalau tidak bisa, yang dianjurkan lebih baik. Kalau tidak bisa, minimal sama. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau engkau diucapkan tahiyat, ucapan salam, maka jawablah semisal atau lebih baik. Kalau tidak bisa, minimal dijawab yang sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, kalau umpama kita ada penyebut, saya sibuk, mohon maaf, jangan apa, saya lagi sibuk, tapi salam mesti dijawab. Ini tidak wajah masam, disamperin tidak mau apa, tidak mau menjabat tangan, ucapkan salam tidak dijawab. Ada apa? Saya, apakah ada dalam Islam seperti itu, Syekh? Tidak ada seperti itu. Iya, berarti ada sesuatu barangkali Anda musuh dengannya, dan tidak ada. Saya tidak pernah musuh dengan dia. Saya tahu dia adalah saudara Muslim saya yang sering sholat ke sini. Tapi kenapa tidak menjawab salam? Kenapa, Pak? Ini akhlak yang tidak hygiene, yang tidak lembut, berjalan kerasa kusuk, bawaan selalu bawaan selalu berat, mata merah kayak bawang, telinga kayak udang berpanggang, ya, yang dipanggang, ya. Muslim ya Muslim, ada seperti itu, ada Pak, tipe kasar. Nah, akhlak yang mulia tidak seperti itu. Orang yang akan masuk surga adalah orang yang memiliki akhlak yang hygiene, lemah lembut, mudah disamperin, ditanya dia menjawab, ucapkan salam dia dibalas dengan salam lebih baik, wajahnya selalu apa? Selalu ceria, bertanya kabar. Lah, tanya kabar itu, Pak. Itu kan sebagai orang Arab bilang mujamalah. Orang Arab, Pak, teman-teman, kalau ucapan sama orang-orang, coba tanya sekali. Assalamualaikum. Apa yang ditanya dulu? Oh, selauna, kifal hal, kifahalu, marhaban bik, ya ahlan wa sahlan, marhaban cai. Itu ucapan-ucapan itu sederek keluar. Ini banyak kali. Saya awal-awal dulu juga sedikit canggung, Pak. Ini orang Arab kita ucapkan satu, jawabannya banyak. Tanya gimana selauna, Shalom layal, bagaimana ayaluk, bagaimana ahluk, bagaimana keluargamu, bagaimana ibumu, didoakan rahimallahu walidaik, rahimallahu abad. Iya. Gimana anak? Padahal tidak tahu dia kita punya anak atau tidak. Tapi pasti pertanyaan itu ada. Mujamalah. Jangan enggak remeh mujamalah itu. Dia kecil, tapi bisa merekatkan hati. Coba kalau jawabannya gontong, Pak. Assalamualaikum, salam, begitu. Jawab. Apalagi tidak dijawab sama sekali dengan macam masa. Akan membuat komunitas kita menjadi renggang apa tidak? Renggang itu, Pak. Maka Nabi menutup celah hal ini. Maka layak orang-orang yang dijaga dari api neraka memiliki husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan ini adalah bentuk implementasi daripada agama yang benar. Tauhid yang lurus kepada Allah, akidah yang sehat. Semakin bagus akidah dan tauhid seseorang, akan semakin bagus lahirnya akhlak yang indah dan cemerlang. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa ala kulli sahlin, yaitu bagi orang apa? Orang yang sahal. Sahal itu artinya mudah. Nah, ada nama orang sahal ya. Sahal bin Sa'ad Sa'idi, nama sahabat. Sahal itu arti kata mudah. Sahlun, mudah. Apa maksud mudah di sini? Ini orang yang memiliki mudah bermuamalah dengan manusia. Ketika dia ditanya, ya, ketika dia ditanya untuk membutuhkan bantuan, dia mudah membantu. Tidak berat, Pak. Ya. Selagi dia mampu, maka dia bantu. Ada orang kalau giliran membantu itu, Pak, lah yang dihitung itu adalah berapa untuk saya? Iya. Padahal ini adalah bantuan sosial. Berapa untuk saya? Bantu ini, Pak. Dihitungnya matematika, Pak. Berapa untuk saya? Berapa benefit untuk saya yang saya dapatkan? Iya. Nah, ini bukan akhlak yang baik. Akhlak yang mulia, kata Nabi SAW, adalah setiap orang yang begitu mudah dia bermuamalah dengan manusia. Iya. Bermuamalah dengan manusia. Walaupun terkadang kita suka tertipu, Pak. Rata-rata orang-orang yang baik itu, Pak, orang yang banyak tertipu. Benar atau tidak? Kawan pinjam, Pak, pinjam saya uang. Dipinjamin. Habis itu sebulan kalau bisa balik ya, karena saya di Papua nanti. Ya sebulan. Sebulan belum sampai sebulan, nomornya udah diblokir. Tidak ada Pak, dia mau lagi. Banyak tuh, Pak. Tahu ini kan kayaknya benar korban ya. Hah? Kang Yahya pernah korban. Orang-orang baik Pak saya di korban. Muamalah, Pak, ayo kita ada bisnis, bisa kita garap di Indonesia ya. Karena beliau-beliau ini kan bos-bos Qatar nih. Ya udah dihubungi lah. Untuk kita bangun bisnis bersama. 60% untuk Bapak. Saya sebagai pengelola 40%. Setelah diberikan kucuran dana sekian,
Gak nemu-nemu apa ujungnya apa nomor gak bisa dihubungi, keluarganya tidak bisa dia apa, tidak bisa diketahui di mana. Ada apa? Dan ini adalah konsekuensi orang muslim memang seperti itu Pak. Sering dia buntung di dunia. Tapi ingat, hak kita tidak akan hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah buah daripada akhlak yang mulia. Allah jadikan garansi untuk bisa selamat dari apa? Sentuhan api neraka. Ini yang kedua, teman-teman. Yang pertama apa tadi? Kalimat tauhid yang implementasikan dengan keikhlasan dan kejujuran atau keyakinan. Yang kedua adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik, teman-teman, akan lahir dari semakin bagus tauhid dan akidah seseorang kepada Allah, maka akan melahirkan akhlak yang paling bagus dan mulia. Baik. Yang ketiga adalah kata beliau di sini, takbirul qadam fi sabilillah. Berdebunya kaki di dalam jihad, dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dorongan dari hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi bersabda, manil barrat qadamahu fi sabilillah. Siapa yang pernah berdebu kakinya berjihad di jalan Allah, harramallahu 'alan nar. Harramallahu 'alan nar. Maka Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka. Apa maksud hadis ini? Hadis ini sedang berbicara tentang dorongan jihad. Berjihad di jalan Allah. Jihad, teman-teman, adalah zirwatu sanamil Islam. Puncak daripada syariat Islam. Pondasinya tauhid, tiangnya salat. Adapun puncak dari semua itu jihad di jalan Allah. Dengan jihad Islam berjaya, Pak. Islam berjaya. Kenapa? Karena dunia ini banyak musuh. Banyak musuh. Bahkan kita dengan teman kita yang sebelumnya dekat bisa menjadi musuh kita. Maka salah satu terkadang jika tidak mampu kita membicarakan secara diplomasi, baik diplomasi agama ataupun diplomasi politik, maka bisa jadi jihad salah satu jawaban yang terbaik untuk membungkam orang-orang yang pangkal. Dan itu syariat loh Pak, syariat. Syariat. Mujahid yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Kemudian diikuti oleh para sahabatnya, Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan seterusnya. Itu mujahid. Nah, syariat jihad ini tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Salah satu yang bisa memprotek seseorang dari api neraka, jihad. Ibadah jihad. Ya, ibadah jihad. Dan ibadah ini, Pak, mesti kita miliki. Mesti kita miliki. Baik itu praktek langsung di lapangan, ataupun niat yang pernah melintas di dalam hati kita. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim, tapi tidak pernah terbetik di dalam hati kita untuk berjihad di jalan Allah. Boleh, Pak. Apalagi kita sebagai kaum lelaki. Hadis ini tentu lebih diperuntukkan kepada kaum lelaki, Pak. Lah Pak Ustaz, sekarang kan tidak ada zaman dulu. Zaman dulu itu kan orang memang berjihad pakai pedang. Sekarang kita tidak ada perang. Kalau perang mungkin ada satu wilayah-wilayah tertentu. Tidak. Ya. Yang namanya hasrat dan kecintaan kepada syariat jihad mesti dimiliki oleh setiap muslim. Walaupun tergores dalam hati. Ya. Ada keinginan hasrat untuk berjihad. Apalagi di tengah ketika ada saudara kita terdengar di suatu negara, suatu wilayah, diintimidasi oleh orang musuh, oleh orang Yahudi, oleh orang kafir, maka mesti terbetik dalam hati. Andaikan saya punya kesempatan untuk berjihad, saya akan berjihad dalam Allah. Ini ibadah. Ibadah. Coba kita simak bagaimana pentingnya narasi poin ini. Sebagaimana hadis yang diunjukkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, man mata walam yaghzu, ya, siapa yang mati dari muslim ini dan tidak pernah dia berperang sekalipun, berjihad di jalan Allah. Kemudian walam yuhaddits nafsuhu bil ghazw, dan hatinya tidak pernah berencana, bercita-cita untuk berjihad di jalan Allah. Hati ini, Pak. Kalau tadi implementasi langsung ke lapangan. Yang kedua, niat pun tidak pernah. Apa kata Nabi SAW? Mata ala syu'batin minan nifaq. Kecuali dia mati terhitung dari salah satu cabang kemunafikan. Kenapa, Pak? Orang yang membenci jihad itu munafik. Makanya ayat dalam surah Taubah banyak berbicara tentang mengungkit buruknya orang munafik. Ketika berperang bersama Nabi, sudah mau sampai musuh, mereka berpulang, oh rumah kami belum ditutup, istri kami siapa menjaga, ini bagaimana, begini. Sehingga mereka tidak berjihad. Semuanya 1001 alasan untuk tidak perang. Nah, muslim tidak seperti itu. Karena kemuliaan kita sebagai kaum muslimin setelah syariat
Syariat Islam, syariat tauhid adalah dengan jihad di jalan Allah. Dan ini bisa kita pegang, Pak. Bahkan Muslim ini walaupun kita aman-aman sekarang, tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Bukan berarti saya tidak ada maksudnya loh, tidak ada korelasi dengan yang terjadi di Palestina sekarang, Pak. Ya, bukan, jangan nanti disalahpahami. Oh, kayaknya indikasinya nih sejihad kayak bukan itu maksudnya, Pak. Saya berbicara dari perspektif syariat. Artinya apa? Syariat jihad adalah syariat agung yang mesti ada dalam hati, terutama kaum lelaki dan kaum muslimin. Kalau Anda lelaki sebagai muslim dan Anda lelaki miliki niat ini, harus kita miliki, Pak. Saya sering memasangnya, ya Allah, andai, apalagi ketika saudara kita diintimidasi seperti itu, ya Allah, andai kan saya ada di kancah itu, walaupun nyawa kita akan melayang. Mesti ada tuh terlintas sebagai muslim. Ya. Dengan jihad inilah Allah menangkan Nabi dan para sahabat. Tapi kalau ini sudah tidak ada di hati kaum muslimin, Pak, semangat jihad, cita-cita jihad sudah berganti dengan kepengecutan, maka kehinaan siap untuk kita terima dari umat. Nah, inilah manusia hari ini sebagai kaum muslimin sudah terlalu terlelap dengan apa? Dunianya. Ada lagi perhatian dia. Bahkan melihat saudara kita kaum muslimin dibantai seperti itu, mereka masih mementingkan apa? Dunia. Yang orkes, yang dunia dengan dunianya, syahwat dengan syahwatnya, musik dengan musiknya. Cara ini dan cara itu, ya. Tidak ada mereka punya apa? Yang mereka ingat, itu kan benderanya lain. Padahal Islam tidak dibatasi border, Pak. Islam nggak pernah dibatasi border. Nggak dibatasi warna lambang bendera. Semua muslim dimanapun berada adalah saudara kita. Mereka sakit, kita ikut sakit, Pak. Kita ikut sakit. Nah, niat seperti ini, teman-teman, dibalasi akan dijanjikan oleh Nabi SAW. Wajahnya akan dijaga dari apa? Dari api neraka. Oleh karena itu, teman-teman, syariat niat adalah syariat yang agung dan mesti kita apa? Kita niatkan dan kita miliki bersama. Baik. Kemudian yang terakhir teman-teman, yang bisa kita ambil ini ya banyak sekali, yaitu ghaddul basar, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan, teman-teman. Ada hadis yang berbicara tentang itu secara khusus. Menundukkan pandangan, kemudian mata yang menangis di jalan Allah SWT. Ini adalah sebuah ibadah. Nah, barangkali hari ini kita sangat besar peluang kita untuk meraih ibadah ini. Kenapa? Karena ibadah menundukkan pandangan, mata yang menangis di jalan Allah karena takut kepada Allah, ini bisa dikatakan sebuah ibadah kalau ujian itu ada. Dan hari ini kita kan di zaman ini, Pak, zaman serba terbuka. Medsos, pergi ke pasar, kemana-mana. Sudah banyak mutabarrijat, itu banyak. Orang yang buka apa? Yang membuka aurat sama para wanita. Ya, berpakaian you can see. Kamu bisa lihat sepuasnya. Itu banyak, Pak. Nah, peluang ini ketika dia ada, maka dituntut kita untuk mengamalkan ibadah ini. Apa itu? Tundukkan pandangan. Ya, tundukkan pandangan. Dan ini sebagaimana yang didorong oleh Nabi SAW. Perhatikan ada hadis yang dikeluarkan Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Bahaz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la tara a'yunuhumun nar." Ada 3 mata yang akan yang tidak akan melihat neraka. Artinya dia tidak akan masukkan ke dalam neraka. Pertama, ainun harasat fi sabilillah. 1 mata yang berjaga di jalan Allah. Sama seseorang tegak di border, Pak, di perbatasan, ya. Dan itu biasanya tidak bisa tidur, Pak. Penjaga gawang lah bahasa kita, ya. Ya. Ada personil penjaga gawang. Kalau ada musuh, maka dia bisa menggambarkan kepada dhabit atau pada kaptennya, pada panglima perang. Nah, ini ibadah besar, ya. Karena kalau umpama ada serangan cepat, dia di awal terbunuh. Orang berjaga-jaga di jalan Allah itu pahalanya besar. Yang kedua, wa ainun bakat min khasyatillah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan ini harus kita miliki, Pak. Harus kita miliki. Tidak perlu menangis dekat orang lain. Tapi masih ada momen-momen tertentu, teman-teman, kita punya. Coba hidup kita akan berbeda. Ketika ada masa-masa tertentu kita audit diri kita, Pak. Kita ini kan banyak salah. Banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kealpaan, banyak hak Allah yang tidak kita tunaikan. Jujur. Ada saatnya kita menangis, Pak, karena takut kepada Allah. Cari duduk. Hingar-bingar dunia, kelelahan pekerjaan, carut-marut kehidupan yang tidak menentu ini, Pak. Ada saatnya kita menyendiri. Mengadu kepada Allah, agungkan kebesaran Allah. Dan kalau bisa ada tumbuh rasa takut di dalam hati kita yang membuat air mata berlinang. Dan ini ibadah yang besar. Hari ini mungkin banyak ditinggalkan oleh manusia. Harus ada waktu itu, Pak. Pasti ada. Dan ini jaminannya oleh Nabi apa nanti?
jaga dia dari api neraka. Yang ketiga adalah saksi bahasan wa ainun batat tahru apa? Kemafan. Wa ainun ghadat an maharimillah. An maharimillah. Dan mata yang ditundukkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Apa jaminannya, Pak? Diharamkan dari api neraka. Banyak di sana amalan-amalan yang spesial disebutkan dalam hadis. Tentu tidak bisa kita baca semua. Tapi ini hal-hal perkara atau jenis-jenis ibadah yang bisa kita lakukan dalam keseharian. Kalimat tauhid. Kemudian yang kedua akhlak yang baik. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga adalah apa tadi, Pak? Yang ketiga berjihad di jalan Allah. Oh, jihad kan tidak bisa niat, mesti ada niat. Ya, mesti ada niat, dan perang itu akan terus ada, Pak, sampai hari kiamat. Bahkan nanti orang Yahudi akan dibantai dan dibunuh oleh Muslim. Ya, semua alam semesta bersaksi mensupport kaum muslimin. Ya, sampai batu dan pohon pun ikut mensupport bagaimana orang Yahudi itu mesti dibunuh oleh Muslim. Ya, ada batu mengatakan, ya Muslim, ya Abdullah, ta'an, ada Yahudi warai. Wahai Muslim, wahai Allah, kesinilah. Ini ada orang Yahudi sembunyi di belakang saya. Ta'al faktulu, sini bunuh dia. Berarti apa, Pak? Syariat perang akan selalu ada sampai hari kiamat. Jangan terlalu santai, Pak. Ini kan kita nyaman Pak Ustaz. Ya, nyaman kita, alhamdulillah. Tapi namanya syariat jihad itu akan selalu ada sampai hari kiamat. Kita sebagai muslim bisa melakukannya dengan cara niatkan di dalam hati. Karena seorang lelaki akan mulia dan tinggi arti dan dirinya dan nilainya dengan adanya niat yang jihad yang terpatri di dalam hati. Itu jangan sampai berlepas dari diri kita. Yang keempat adalah akhlak menundukkan pandangan dan mata yang menangis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya kita semua. Kalau ada tambahan kami persilahkan. Masih ada waktu 3-4 menit. Kami persilahkan. Ya, Pak, silakan, Pak. Oh, ada apa tadi, Pak? Dia mengklaim apa? Hmm. 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 Oh, gitu. Oh, iya, iya, iya. Oh, iya, benar-benar. Baik, ini pertanyaan baru jelas ya. Bagaimana sikap kita dengan saudara, katakanlah mungkin kita sebut dia sebagai Muslim secara ini ya, secara umum begitu. Namun dia mengakui Nabi Muhammad, tapi ini juga meyakini bahwasanya ada Nabi selain Nabi Muhammad sebagai saudara adiknya Nabi Muhammad yang kita kenal dengan orang Ahmadiyah, ya, Ahmadiyah dan semisalnya, Ahmad Musaddaq. Ini sebenarnya teman-teman perkara-perkara besar ini, yang membuat seseorang bisa tidak layak disebut muslim apabila meyakini prinsip tadi. Bahaya tuh, Pak. Karena hal yang disepakati baik dari sisi wahyu, Al-Quran berbicara tentang itu. Ya, maka Muhammadun aba hadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan ayah dari antara salah seorang antara kalian, tetapi dialah Rasul dan khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Allah menyebutkan Muhammad penutup para nabi. Allah tidak menyebut penutup para rasul, Pak. Kenapa? Rasul lebih di atas nabi dan nabi di bawah rasul. Andaikan rasul yang dikatakan oleh Allah wa khatamal mursalin, maka nabi masih ada peluang. Tapi Allah mengatakan apa? Muhammad itu khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dan para ulama sepakat tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah mengatakan la nabi ya ba'di, tidak ada nabi setelah. Kalau masih ada mengatakan Nabi Muhammad, ada adik Nabi Muhammad, Pak, dan dia Nabi. Artinya kalau Nabi konsekuensinya apa, Pak? Ada syariat baru dong. Yang Nabi Muhammad tidak ajarkan, atau bisa jadi syariat Nabi Muhammad dibatalkan oleh syariat dia. Mama Ahmad Musaddaq bicara, tidak ada sholat 5 waktu. Yang ada sekarang 40, 2 waktu saja. Gimana tuh, Pak? Karena kita udah kudu membenarkan dia sebagai Nabi, kita terima tuh, Pak. Bahaya ini, Pak. Itu bisa membuat menjadi jurang pemisah antara kita, di antara muslim dengan tidak muslim. Kan berat itu. Nah, sekarang kita bicara sikap. Kita bicara sikap. Mudah-mudahan ini sampai, pesan seperti ini sampai kepada, kalau masih ada di antara kawan-kawan kita yang masih seperti itu, ya,
Kalau kapan perlu kita buka diskusi, Pak. Kita buka diskusi. Kita lapang dalam hal ini. Diskusi yang kita ingin buka argumentasi, bukan kebencian, tidak. Kita tidak benci. Karena mereka masih bercover muslim, yang pada dasarnya mungkin mereka tuh terjatuh kepada apa? Kesalahan yang bukan sedikit, Pak. Kesalahan fatal itu. Mesti kita ingatkan. Nah, gimana cara bermuamalah kita? Ya, kalau cara bermuamalah pertama dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, Pak. Iya kan. Bisa enggak kita mendekati? Boleh mendekati. Boleh enggak bersalaman? Boleh, enggak masalah. Bersalaman. Iya. Bisa jadi, Pak, orang-orang yang seperti itu rata-rata orang awam yang mereka dipengaruhi dengan doktrinisasi. Sebenarnya niatnya baik. Rata-rata orang-orang yang kena aliran sesat itu, Pak, kan kena doktrin, Pak. Asalnya niatnya baik. Tapi karena dia tidak punya dasar, tidak punya tidak punya neraca atau tidak punya barometer, akhirnya semua yang dia pakai udah berjenggot gitu kan, diterima semua. Kebetulan nyeludup kepada apa ajaran jamaah Islamiyah itu, jamaah apa Ahmadiyah itu. Nah, cara dan akhlaknya. Yang kedua, terbaik adalah ketika apa memungkinkan kita untuk bermuamalah dengan cara apa mendekati dia untuk menyampaikan argumentasi. Kapan perlu, Bang, kalau ada waktu ini, ajak ayo kita kita cari titik mungkin kita berbeda. Bagaimana untuk menyamakan kebenaran ini? Kebenaran itu kan terang, Bang. Apakah benar Nabi Muhammad itu punya adik namanya Ahmad Musaddiq? Benar nggak? Ya, dia punya dalil juga, Pak Fitra. Dalilnya ada, Pak, dalam Al-Quran loh. Iya, kata Nabi Isa alaihissalam di surah As-Saff ayat keempat itu, wa apa? Ya Bani Israel, inna Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at-taurah wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan saya mengabarkan kepada kalian akan ada seorang nabi nanti namanya Ahmad. Lah, Allah kan tidak bicara Muhammad di sini. Berarti ini maksudnya adalah Ahmad Shadiq gitu. Itu kan tafsiran dia. Nah, sekarang kita lihat siapa para sahabat yang menafsirkan seperti Anda. Artinya bermuamalah dengan baik. Ketika dia bertemu maka bersalaman dengannya tidak apa-apa. Ucapkan salam, tidak masalah. Ucapkan assalamualaikum. Dan kemudian setelah itu kalau ada kita bisa mendekatinya dengan cara duduk bersama, diskusi. Kita diskusi, Pak, itu baik. Diskusi itu, Pak, karena membukakan pemikiran-pemikiran yang kumpul. Doktrinisasi itu bisa kita kalahkan dengan apa? Adanya diskusi. Nah, kalau ada kawan-kawan bisa menjembatani di sana, jembatanilah. Insya Allah kita siap untuk apa? Membuka diskusi dengan cara ilmiah dan lapang dada. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.